Andika Perkasa marah besar, ada anggotanya tega jual senjata ke KKB Papua. Panglima TNI sampai perintahkan tambah pasal bagi pelakunya. Kalau sudah bohong dan ketahuan, jangan dianggap biasa saja. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapatkan laporan dari tim hukum TNI mengenai progres penanganan kasus 2 oknum yang diduga terlibat kasus jual beli senjata rakitan diduga dilakukan KKB Papua dan amunisi dengan ASN di Jayapura, Papua. Berdasarkan laporan tim hukum, diketahui berkas perkara kasus jual beli senjata rakitan diduga dilakukan KKB Papua masih dalam proses di Pomdap 17 Cendrawasih. Andika pun bertanya, mengapa proses hukum berjalan lama soal penanganan jual beli senjata rakitan diduga dilakukan KKB Papua. Dilansir Krido.id dari artikel terbitan Tribun News 30 September 2022, ia kemudian mendapatkan penjelasan dari tim hukum bahwa yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya ketika diperiksa menjadi saksi. Ini kenapa yang tersangkanya masih lama ini? Tanya Andika di kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa pada Rabu 28 September 2022. Kemudian dilaporkan bahwa penyidik melakukan pendalaman lagi terkait pemeriksaan tersebut. Untuk itu, ia memerintahkan tim hukum TNI untuk menambahkan pasal kepada oknum tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa saja. Kalau sudah bohong dan ketahuan, itu pasalnya ditambahkan. Jangan gitu-gitu dianggap biasa saja, tambahkan lagi pasalnya, kata Andika. Sebelumnya, 2 oknum prajurit Kodam 17 Cendrawasih, yakni Kopda BI dan Koptu TJR, diduga terlibat penjualan senjata rakitan dan amunisi pada awal Juli 2022 lalu. Keduanya diduga terlibat penjualan senjata rakitan dan amunisi dengan ASN di Kabupaten Enduga. Dikutip Krido.id dari artikel terbitan Tribun Palu 4 Agustus 2022, nasib Komandan Kompi Brimob yang kehilangan anak buah diduga dikeroyok KKB dan juga kehilangan senjata. Komandan Kompi dan Ki Brimob Wamena AKP Rustam sudah diusulkan untuk dipecat karena satu anggotanya dibunuh orang tak dikenal (OTK) dan disinyalir pelaku merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Selain itu, korban turut kehilangan senjata api jenis Steyr. Kini perwira itu telah menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polda Papua Selasa 2 Agustus 2022. Hasil dalam sidang tersebut, AKP Rustam direkomendasikan dipecat secara tidak terhormat (PTDH) karena terbukti melakukan pelanggaran berat. AKP Rustam dianggap bersalah dalam kasus meninggalnya Bribda Diego Rumaropen di distrik Napua, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu 18 Juni 2022 silam. Kabid Propam Polda Papua, Kombes Gustaf R. Urbinas mengatakan AKP Rustam dipersangkakan pasal 5 ayat 1 huruf C dan 1 serta pasal 10 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022. Yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan 2 pucuk senjata api hilang atau dirampas oleh OTK dan satu anggota bernama Diego Rumaropen meninggal dunia, kata Kombes Gustaf R. Urbinas, Selasa 2 Agustus 2022. Menurut Kombes Gustaf R. Urbinas, rekomendasi dipecat secara tidak terhormat ini merupakan komitmen dari Polda Papua yang tegas dalam membina personelnya. Setelah rekomendasi tersebut, mantan Kapolresta Jayapura kota itu mengatakan AKP Rustam diberikan kesempatan untuk melakukan banding. AKPR berhak mengajukan banding, namun nantinya kita akan melihat apakah banding tersebut dapat diterima atau tidak, pungkasnya. Hasil penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan, keberadaan Bribda Diego di Napua untuk memenuhi permintaan warga memburu hewan ternak bersama Komandan Kompi Brimob Batalion D Wamena AKP Rustam.
Kejadian itu berawal saat AKP Rustam dimintai tolong warga untuk menembak sapi di Napua. AKP Rustam datang bersama Bribda Diego. Setelah selesai menembak sapi, AKP Rustam menitipkan senjata yang dibawanya kepada korban. Pada saat itu, datang sekelompok warga menyerang korban. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri menyebut KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya sebagai pelaku penembakan Bribda Diego. Sudah bisa kita simpulkan, dugaan kuat ini dilakukan oleh kelompok Enduga, kata Irjen Matius Fakiri kepada wartawan termasuk tribunpapua.com di Jayapura, Senin 20 Juni 2022 lalu. Berdasarkan laporan yang diterimanya, lanjut Irjen Matius Fakiri, saat ini 2 pucuk senjata api milik Polri yang dicuri tersebut sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Enduga. Laporan terakhir dari lapangan sudah menuju ke Enduga, sehingga tentunya kami akan mengambil langkah-langkah, imbuhnya. 3 hari setelah kejadian, Irjen Matius Fakiri mencopot AKP Rustam dari jabatan Komandan Kompi Batalion D. Wamena. Saya akan menindak tegas Komandan Kompi dari Diego. Hari ini juga saya copot, tegas Irjen Matius Fakiri di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa 21 Juni 2022 lalu. Ia menegaskan bahwa AKP Rustam lalai karena membawa senjata api saat tidak menjalankan tugas dan tidak menerapkan prosedur tetap protap pengamanan diri.